Kalau kita lihat siapa yang terlibat dalam bundles? Bundles ini adalah yang terlibat pertama-tama adalah pasti dokter yang merawat pasien langsung. Ya, kalau kita dari komite nggak terlibat langsung. Komite itu membuat kebijakan SPO sampai mendesimasikan, sampai orang itu memahami, sampai mengerti. Tetapi yang melaksanakan bundles ini adalah dokter, perawat, dan petugas kesehatan lainnya. Contoh, misalnya terkait dengan nanti bundles PAP, itu kan ada namanya intubasi, ada namanya pemilihan sentral penalai, itu kan dokter. Ya, pemberian misalnya ada DVT, kemudian pemberian misalnya ada namanya peresepan pengambilan peresepan misalnya closed system, open system, itu kan ada peran dokter di situ. Jadi dokter ini berperan penting dalam melakukan bundles. Tentu bukan dokter kepala ruang, dokter ICU-nya, tapi dokter DPJP-nya yang bertanggung jawab menerapkan bundles ini secara langsung. Kemudian perawatnya siapa? Perawatnya itulah perawat yang merawat pasien secara langsung. Juga bukan perawat IPCN, karena IPCN itu tidak bersentuhan langsung dengan pasien. Tapi IPCN atau link itu kalau dia tidak ada kontak langsung dengan pasien, merawat pasien, dia pun tidak. Tapi kita memonitoring apakah bundlesnya dikerjakan atau tidak. Ya, jadi contoh deh, kita mau pasang ventilasi mekanik, ya kan? Terpasang ventilasi mekanik. Kan ada nursing diagnosisnya, risiko terjadinya infeksi pneumonia sehubungan dengan pemasangan ventilasi mekanik. Nursing diagnosisnya adalah risiko pneumonia karena sehubungan dengan pemasangan alat ventilasi mekanik. Apa intervensinya sebenarnya yang bisa dikerjakan oleh seorang perawat? Isinya bundles, oral hygiene, ya kan, memberi posisi, ya kan. Nanti ada kolaboratifnya, apa? Misalnya kolaboratifnya tentang pada saat intubasi. Nah itu siapa yang melakukan intubasi? Pasti dokter. Nah ada juga kolaboratifnya, bagaimana penyediaan sarananya, misalnya laringoskopnya harus steril atau dideteksi steril. Siapa itu? CSSD. Berarti harus tersedia bagian logistik. Nah, terkait juga ada petugas kesehatan lainnya itu fisioterapis. Contoh, misalnya pasien terkait dengan penggunaan ventilasi mekanik, dia harus di fisioterapi, harus dimobilisasi miring kiri kanan, itu bagian dari bundles. Semuanya ujungnya adalah kalau kita perawat adalah mencegah terjadinya pneumonia akibat pemasangan ventilasi mekanik. Isinya, intervensinya adalah bundles. Jadi yang melakukan bundles ini adalah dokter dan perawat dan petugas kesehatan lainnya yang terkait untuk mencegah terjadinya pneumonia. Paham ya teman-teman semua? Jadi jangan bilang, oh bundles itu punya PPI. Dan ya, kenapa begitu banyak nggak ngerti itu bundles? Ya karena belum terbiasa, belum didesimasikan, belum diterapkan di rumah sakitnya, belum menjadi suatu. Dan ternyata kalau kita tanya ke lapangan nih teman-teman semua, Anda ini kan terpasang sentral penalai. Coba sebutkan apa sih yang Anda lakukan untuk mencegah infeksi aliran darah atau IAD. Bingung sendiri mereka. Kenapa? Karena belum terbiasa. Saya melakukan kebersihan tangan, Bu. Itu belum terbiasa. Kapan? Sebelum insersi saya melakukan kebersihan tangan. Itu bundles. Misalnya itu pertanyaan-pertanyaan apa yang Anda lakukan untuk mencegah terjadinya klapsi. Itu yang harus dibiasakan di ruangan kita masing-masing. Jadi seorang kepala ruangan, seorang dokter datang, hey, apa nih yang kita harus kerjakan untuk mencegah terjadinya klapsi nih? Sudah mulai. Oh iya ya, jangan lupa ya kita semua harus melakukan kebersihan tangan ya sebelum kontak pasien, sebelum insersi, sebelum memasang infus, pada saat kita memanipulasi kateter atau infus, saat kita melakukan pemasangan kateter. Nah itu sebenarnya yang kita bicarakan dan selalu kita ingatkan. Jadi zero infection kita bisa capai apabila semua orang paham apa itu namanya bundles yang seharusnya memang sudah dikerjakan sehari-hari. Tantangannya apa? Ternyata walaupun itu bundles sudah dikerjakan atau sudah dikerjakan hari-hari, ketika kita lihat di dalam
rekam medis pasien itu tidak pernah tertulis, ada yang tertulis ada enggak. Nah, bagaimana kita melakukan audit kepatuhan apabila itu tidak pernah dituliskan apa yang kita kerjakan itu di dalam catatan medik pasien atau di rekam medis pasien atau di CPPT pasien. Jadi kelemahan kita di situ, ya kelemahan kita apa? Belum menganggap bahwa pekerjaan kita sehari-hari itu adalah merupakan bagian dari bandos atau adalah bandos itu sendiri. Itu mungkin yang menjadi pertanyaan buat kita. Jadi sekali lagi, mari kita laksanakan bandos ini oleh dokter perawat yang merawat pasien secara langsung. Dan didokumentasikan di catatan rekam medis pasien, di catatan terintegrasi, di mana kalau itu dilakukan oleh dokter, ya dokter yang mendokumentasikannya. Kalau itu oleh perawat, ya perawat yang mendokumentasinya. Kalau itu fisioterapis, fisioterapis yang melakukan pendokumentasiannya. Sehingga kita monep nanti, kita evaluasi secara aspek hukum, nanti ada pasien misalnya PAP atau klapsi, kami sudah melakukan bandelsan nih, coba bla bla bla, ada di rekam medis pasien. Jadi kalau nanti ada keluarga yang menuntut, misalnya, kenapa pasien saya, orang tua saya, anak saya, bayi saya menjadi PAP, ISK Ibu, apa yang Anda lakukan? Tertulis di rekam medis pasien. Nanti kita ke secara aspek hukum kita juga akan menang. Karena apa? Secara hitam di atas putih semua pencegahan itu sudah kita lakukan dan kita dokumentasikan oleh siapa? Oleh dokter dan perawat yang merawat pasien secara langsung. Bukan IPCN, bukan komite PP. Ya, Bapak Ibu. Nah, kapan kita melakukan bandos? Adalah setiap memberikan tindakan. Pada saat pemasangan peralatan kateter urin, kateter sentral penalai, kateter urin menetap, kemudian pada saat kita pemasangan sentral penalai, pada saat pemasangan kateter urin, pemasangan ventilasi mekanik, dan pada saat tindakan operasi. Ya. Kemudian Bapak Ibu ini, jadi bandos itu apa sih sebenarnya yang kita pencegahannya ya? Tadi kan definisi bandos itu saya sampaikan di atas. Siapa yang terlibat dalam melaksanakan bandos itu adalah dokter perawat dan petugas kesehatan yang langsung merawat pasien. Komite PPI, IPCN memonitoring apakah bandos ini berjalan atau tidak di setiap ruangan kita masing-masing. Ya. Nah, kita terkait dengan bandos pemasangan terkait dengan insersi luka pemasangan sentral penalai. Yang pertama, apa bandos yang kita harus? Bandos itu adalah prosedur yang secara sahih dapat mencegah terjadinya infeksi akibat pemasangan sentral penalai. Pemilihan lokasi yang optimal, terutama yang direkomendasikan itu subclavicula. Kenapa? Karena subclavicula itu mudah memonitoringnya, mudah dimonitoring, kemudian mudah dibersihkan. Angka kejadian di femoralis itu lebih tinggi insiden rate klapsinya dibandingkan dengan subclavicula. Kenapa? Karena femoralis itu lembab, sulit untuk sulit untuk dimonitoring, ya. Itu menyebab angka kejadiannya lebih tinggi di luar subclavicula dibandingkan dengan kita pemilihan subclavicula, terutama orang dewasa. Kebersihan tangan sudah jelas pada saat pemasangan infus, ya, pada saat pada saat mempersiapkan alat itu harus kita lakukan kebersihan tangan. Kalau untuk sentral penilaian kita lakukan kebersihan tangannya, kebersihan tangan prosedural, membutuhkan waktu berarti sekitar kalau untuk prosedural itu kalau di kamar operasi itu 3-5 menit. Untuk pemasangan pertama kali sentral penilaian oleh seorang dokter. Kalau perawat itu PICC biasanya yang sudah dianggap kompeten itu juga adalah kebersihan tangan dengan prosedural 3-5 menit. Berarti sampai ke siku pada saat pemasangan pertama kali. Kemudian sebelum menggunakan sarung tangan steril harus melakukan kebersihan tangan. Preparasi kulit, alkohol chlorhexidin. Kalau tadi penelitian saya tahun 2014 itu adalah latar belakangnya karena bandos ini waktu itu belum ada produk vendor-vendor yang memiliki chlorhexidin di Indonesia. Akhirnya berkolaborasi dengan farmasi, mikrobiologi, bagaimana caranya kita memiliki chlorhexidin. Akhirnya kita farmasi membuat, kita teliti, ternyata hasilnya setelah itu kita aplikasikan. Sejak itulah kita memiliki namanya chlorhexidin alkohol. Tetapi kata kuncinya adalah bagaimana menunggu antiseptik itu kering.
Karena walaupun kita tuang 1 liter ke tubuh pasien, ke permukaan kulit, tapi kalau langsung kita bersihkan dengan kasar, sama aja kumannya tetap masih hidup. Ya, jadi itu kuncinya. Jadi tunggu antiseptiknya bekerja sempurna itu kering atau 3 sampai 5 menit. Terutama yang mengandung ion propiondiol atau alkohol peksidin itu biasanya dia butuh waktu 2 menit sampai 3 menit. Ya, ini yang kita perhatikan sebenarnya. Menunggu antiseptik kering dan no touch, jangan menyentuh area yang sudah mau diinsersi. Kelemahan kita apa? Waduh, penanya nggak dapat disentuh. Sarung tangannya apa? Sarung tangan bersih. Kuman yang ada di tangan sarung tangan bersih, ada E. coli, Pseudomonas. Oh, ini udah dapat nih. Kemudian kita insersi, artinya kuman itu kita masukkan ke dalam pembuluh darah pasien. Bahaya. Jadi siapa yang memasukkan kuman itu sebenarnya adalah perawat atau dokter itu sendiri. Jadi jangan salahin. Kenapa infeksi pasien ini? Kalau pasien itu sampai infeksi, kecuali ada faktor risiko dari pasien yang kita tidak bisa hindari ya Bapak Ibu, maka sebenarnya yang menjadi pertanyaan adalah jangan-jangan siapa yang pertama kali pasang sentral penilaiannya? Hati-hati kalau pasien 3 hari kemudian demam, yang merasa bersalah duluan harusnya mereka yang memasang sentral penilaian itu. Oh, hari ketiga sudah demam, jangan-jangan pada saat pemasangan saya nggak menunggu antiseptiknya kering, langsung saya tusuk. Atau tekniknya saya langgar. Nah, itu harus kita biasakan. Kalau ada pasien demam setelah pasang sentral penilaian, itu kita memeriksa diri kita. Aduh, apakah teknik saya sudah benar pada saat pemasangan? Apakah no touch itu saya dikerjakan? Apakah menunggu antiseptiknya kering? Apakah APD saya sudah benar? APD saya itu mulai dari ujung rambut, yaitu penutup kepala, masker, sarung tangan steril, surgical gown steril, itu harus digunakan. Termasuk wrapping. Jadi kalau misalnya wrapping itu artinya kalau misalnya saya pasang sentral, maka duk yang steril itu juga harus sepenuhnya terpasang di tubuh pasien kecuali area yang akan dipasang sentral. Itu adalah secara evidence terbukti dapat mencegah terjadinya infeksi aliran darah atau klapsi apabila dilakukan pada saat pemasangan. Apa yang kita lakukan secara evidence setelah terpasang sentral penilaian? Yaitu kita review. Termasuk ada nggak tanggal pemasangannya? Jangan-jangan tanggal pemasangan nggak ada. Tanggal cairan itu ada nggak tanggal cairan dipasang tanggal berapa? Kemudian tanggal pemasangannya tanggal berapa? Waktu kita ganti balutannya itu apa benar-benar preparasi kulitnya dilakukan seperti pasien operasi, misalnya operasi itu kan daerah sini. Tapi kalau di kamar operasi itu bersihinnya selebar ini supaya kuman-kuman yang di sekitar ini tidak migrasi ke area yang diinsersi. Sama aja, sentral plananya dipasang di sini, tapi preparasinya seujung ini supaya tidak terintegrasi kepada insersinya ini. Jadi Bapak Ibu sekalian ini harus diperhatikan. Jadi kita tanggal pemasangan, cara penggantian dressing yang direkomendasi itu adalah dressing transparan film. Transparan film itu tidak boleh diganti setiap hari karena mengganti dressing setiap hari sama dengan risiko memasukkan mikroorganisme. Ya, jadi pastikan jangan kita pada saat mengganti, jangan-jangan kita memasukkan kuman. Jangan Bapak Ibu sekalian. Teknik aseptiknya kita kerjakan, preparasi kulitnya kita kerjakan, kebersihan tangannya kita kerjakan, desinfeksi hap. Desinfeksi hap itu harus 2 kali 10 detik dan menunggu antiseptiknya itu kering itu 10 detik, berarti 30 detik. Alkohol pertama, buang. Alkohol kedua, desinfeksi 10 detik. Tunggu antiseptik kering minimal 10 detik, minimal ya. Kalau itu alkohol, baru lakukan pemberian obat. Loh, kalau kita hajar beleh, masuk ambil obat, enggak di alkoholis 1 kali, langsung dijebret. Jadi sebenarnya cara kerja kita itu memasukkan mikroorganisme ke dalam tubuh pasien. Coba kita renungkan masing-masing. Jangan-jangan cara kerja kita selama ini membuat mikroorganisme itu masuk ke dalam tubuh pasien. Nah, pergantian dressing ini tadi adalah transparan film. Minimal adalah 5 atau 7 hari untuk dressing transparan film atau segera jika kotor. Ya, itu yang paling penting kalau misalnya ada lemak, pemberian heparinisasi atau pemberian lemak, kalsium glukonas untuk bayi-bayi, itu maka lainnya itu harus diganti setiap selesai atau maksimal 1 kali 24 jam. Itu bundles. Ini kan bundles yang secara sahih, secara evidence dapat menurunkan terjadinya infeksi aliran darah. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ya,
Jadi ini adalah pengalaman di tempat kita bagaimana program Bandos, ada namanya perawatan sentral pelalai, ada namanya pemasangan. Pemasangan ada sentral pelalai. Memang kalau kita lihat rata-rata kepatuhannya ini bisa mencapai di atas 85 Bapak Ibu sekalian, ini adalah tahun ke-8. Karena Bandos ini kita kerjakan sudah cukup lama ya, kita kerjakan di rumah sakit kita. Jadi kalau misalnya terjadi penurunan angka kejadian infeksi, itu karena bandosnya sudah dikerjakan hampir 8 tahun. Ya, jadi bandos pemasangan sentral lain, misalnya segera diganti, menggosok hap, cabut jika tidak diperlukan, observasi kebutuhan untuk penggantian dressing, gunakan APD sesuai dengan indikasi, kebersihan tangan, bedah, prosedural ketika pemasangan. Nah, begitu juga pada saat pemasangan sama. Pemilihan daerah insersi itu terutama subclavicular itu sebaiknya dilakukan dengan sebaik-baiknya. Ya, ini hasil dari kita. Nah, bagaimana dengan insersi daerah operasi mencegah terjadinya infeksi daerah operasi? Ada bandosnya, ada 3. Ada sebelum, selama, dan setelah. Kata kuncinya jangan secara evidence tidak perlu namanya mencukur. Kalaupun mencukur, kalau mengganggu jalannya operasi. Dengan apa? Repair, bukan dengan silet. Kenapa? Kalau dengan silet itu ada trauma. Kalau ada trauma itu mengakibatkan luka. Itu kuman bisa. Antibiotik profilaksis kalau diperlukan, terutama untuk tidak semua operasi, terutama operasi apa? Membuka kepala, membuka hip, terus dan kraniotomi yang membuka kepala dan juga membuka jantung, itu biasanya ada profilaksis. Tapi di luar itu tidak perlu namanya profilaksis. Gula darah normal harus dikontrol. Temperatur tubuh pasien juga ya. Jadi dalam keadaan demam. Mandi ini klorheksidin 4%. Ingat, klorheksidinnya 4% ya. Klorheksidin 4%. Nah, ini harus kita siapkan. Klorheksidin 4% ini harus kita siapkan. Kapan? Malam, kalau besok operasi, malam ini kita edukasi. Bapak, Ibu silakan ya mandi. Mandi keramas. Terus gosok-gosok. Kalau itu misalnya mau dioperasi daerah tangan, gosok lebih lama tangannya ya Bapak Ibu ya. Kalau itu di perutnya lebih lama digosok dengan klorheksidinnya. Kalau itu di kaki, kakinya digosok lebih lama ya, supaya mengurangi jumlah koloni kuman sebenarnya. Mengurangi jumlah koloni kuman. Ya. Mandi itu dengan klorheksidin 4% minimal malam, sore hari, dan besok paginya. Bagaimana kalau emergency? Kalau emergency di kamar di IGD, minimal area yang mau dioperasi misalnya tangannya, berarti dia harus dimandikan area tangannya sebelum masuk ke ruang operasi. Kalau itu pasien bersalin, langsung dimandikan atau dilapkan perutnya itu dengan klorheksidin, ya. Kemudian dilapkan area yang operasi, itu mengurangi koloni kuman. Kalau di intraoperasi adalah bagaimana dokternya melakukan kebersihan tangan bedah 3-5 menit dengan langkah yang sudah ditetapkan dari WHO. Kemudian dengan apa? Klorheksidin 4%. Ingat, klorheksidin 4%. Kata-kata kunci ya. Mandi klorheksidin 4%. Kemudian di kamar operasi klorheksidin 4% untuk surgicalnya dan juga asistennya. Instrumennya harus steril semua, termasuk yang single use juga harus steril. Ya, kemudian pastikan pouch-nya itu utuh. Ketika instrumen itu dipakai, pouch-nya itu harus utuh. Expired date-nya diperhatikan, disimpan di tempat yang bersih dan kering. Itu adalah alat-alat yang kita pakaikan. Kemudian orang-orang di sana dibatasi. Orang-orang di sana nggak boleh operasi misalnya terus jumlahnya 15 orang, padahal maksimal 10. Untuk yang mayor, yang minor itu adalah 6-7. Jadi karena semakin banyak orang di sana, maka koloni kuman di kamar operasi itu semakin tinggi itu sebenarnya. Nah, semakin tinggi koloni kuman, maka risiko jatuh ketika insersi itu semakin berisiko. Apalagi APD-nya harus ketat. Harus menggunakan masker, menutup mulut dan hidung, menutup kepala, karena di kamar operasi itu ada HEPA filter. HEPA filter itu kode sehelai rambut ini banyak mikronnya nih, partikelnya. Banyak partikel yang ada di rambut kita, di mulut kita, di kulit kita, terbang ketika kita di kamar operasi itu karena ada HEPA. Dan itu akan mengkontaminasi daerah luka operasi apabila maskernya tidak digunakan dengan benar, penutup kepalanya tidak digunakan dengan benar, apalagi bawa aksesoris.
Misalnya Anda bawa jam, bawa cincin, bawa laptop, bawa peralatan, itu kan ada debu di sana. Maka jumlah koloni kuman akan bertambah. Jadi kamar operasi itu nggak steril, tapi orangnya dibatasi, ruangannya bersih, alat-alat yang masuk tidak boleh sembarangan, harus didesinfeksi. Ya, jadi betul-betul membuka kamar operasi mulai dari dibuka, insersi, sampai penutupan itu minimal 15 secara evidensnya. Lebih dari situ akan kuman lebih banyak masuk. Ya, lingkungan harus bersih. Suhu tekanan kelembaban dikontrol, bertekanan positif. Artinya udara yang ada di kamar operasi itu tidak boleh terkontaminasi oleh yang di anterum maupun di koridor. Kemudian HEPA filternya, medium filter, HEPA filter, filternya sendiri harus diganti secara rutin. Ya, suhu dan kelembaban dikontrol dengan baik. Itu adalah di kamar operasi. Setelah selesai tindakan operasi, lingkungannya dibersihkan secara rutin. Kemudian pasca operasi, rawat luka jika setelah 3 hari dengan NaCl cukup, dressing transparan film lebih bagus, berikan nutrisi kepada pasien, kasih tahu mereka mandi yang benar, makan yang benar, PKTP, kontrol tepat waktu. Itu yang kita edukasikan. Kalau bundles ini kita kerjakan satu paket, dan kita kerjakan bersama-sama, maka zero infection itu bisa kita kendalikan. Oke? Sepaket. Bersama-sama dengan dokter perawat, bahkan dengan pasiennya. Itu bisa dikendalikan. Ini adalah bundles di tempat kita. Ini kita tahun 2008 itu adalah sebelum bundles, kita pengalaman kita ya. Kita diseminasi itu tahun 2000, before bundles itu kan angkanya lumayan tinggi. Setelah itu diseminasi tahun 2012 kita sudah mulai diseminasi bundles. Bundlesnya itu diterapkan 2014 sampai sekarang. Jadi kalau kita lihat angka insiden rate kita terjadi penurunan ya di rumah sakit.